Halo, selamat pagi semua sahabat. Saya dengan Amiruddin dari channel Dedaunan. Kali ini saya akan memperkenalkan bagaimana cara bercocok tanam sayuran. Salah satunya adalah yang akan saya praktekkan, yaitu bercocok tanam tomat cherry. Nah, tentunya nanti bercocok tanam ini tidak hanya bisa dilakukan di halaman luas atau kebun ya, tapi juga kita bisa tanam di sekitar rumah kita yang cukup sederhana sekali. Nah, untuk bibitnya kita bisa ambil langsung dari buah yang sudah berproduksi ya, yang sudah matang, atau mungkin kita bisa mencari bibit yang sudah dijual di pasaran, biasanya di toko-toko tanaman sayuran salah satunya ya, atau mungkin kita bisa cari di pasar juga, tapi tentunya harus mencari bibit yang bagus, unggul ya, berkualitas dan cukup matang, sehingga nanti buahnya pun nanti punya kualitas yang baik. Kita nanti akan lihat ambil langsung ya buahnya yang akan dijadikan sebagai bibit. Nah, ini kita bisa lihat ya, kita bisa pilih beberapa buah yang bisa dijadikan bibit. Tentunya cari yang tua atau yang matang ya, supaya nanti kualitas daripada bibitnya tuh bagus ya. Artinya nanti buah yang dihasilkan pun itu akan berkualitas. Kita ambil beberapa saja ya, misalkan yang cukup tua kita ambil dua ya. Nah, ini udah cukup matang juga yang ini ya. Nah, kita nanti seperti apa kita akan lakukan berikutnya, kita lihat sama-sama. Nah, sebelum menanam kita harus siapkan dulu medianya ya. Yang pertama ini sekam. Ini sekam mentah ya, tapi sudah membusuk ya. Jadi kalau kita gunakan untuk media campuran, tidak keluar misalkan seedling padi gitu ya. Nah, ini supaya si tanaman itu nanti tumbuhnya optimal, tanaman tomatnya ini ya, tidak terganggu, tidak ada tanaman lain di sekitarnya yang tumbuh. Kemudian berikutnya ini pupuk kandang ya, bisa menggunakan kotoran ayam misalkan, kemudian juga kambing misalkan. Nah, ini saya menggunakan pupuk kambing ya, maksudnya kotoran kambing, akan tetapi ini kotoran kambing ini sudah halus ya, sudah lama dan sudah terurai ya. Kemudian ini saya gunakan tanah untuk campuran ya. Ini tanahnya. Nah, tanahnya ini usahakan semua diayak dulu ya, supaya halus, tidak ada bebatuan, supaya pertumbuhannya ini benar-benar tidak terganggu, optimal gitu kan. Nah, perbandingannya antara sekam ya, itu perbandingannya sekam 2, kemudian tanah 2 dan pupuk kandang 1 ya, perbandingannya. Kemudian kita siapkan bahan alat juga ya. Nah, ini pisau ya, ini untuk memotong ya, mengiris tomat yang akan dijadikan bibit. Kemudian ini skopnya ya. Nah, ini skop ini nanti digunakan untuk memasukkan media tadi ya, misalkan kemana kita akan menanamnya, untuk penyemaian itu ya, ke polybag, atau mungkin kita memanfaatkan media lain, misalkan pot ya, atau mungkin bekas air mineral gitu kan. Nah, itu juga bisa kita gunakan sebagai media pembibitan ya. Nah, kemudian kita yang tahap pertama yang harus kita lakukan adalah ini memotong ya.
mengiris tomat ya dengan cara seperti ini. Gunakan pisau yang tajam, jadi nanti jadinya seperti ini. Seperti ini ya. Nah, ini kita langsung bisa letakkan bibit tomat ini ke media ya yang sudah kita siapkan ya, misalkan di polybag ini ya. Kita masukkan ke sini. Nah, ini media yang dijadikan media tanam ini diusahakan disiapkan dulu ya, misalkan biarkan 1 atau 2 hari berangin-angin atau mungkin kena hujan gitu, supaya si tanahnya itu benar-benar menyatu, kemudian kelembabannya terjaga ya. Nah, ini kita masukkan seperti ini. Ini sudah saya campur tadi dengan komposisi ya, sekam bakar, sekam mentah 2 perbandingannya, kemudian tanah 2 dan pupuk kandang 1. Nah, kita seperti ini ya. Ini nah baru ditutup ya. Ini menggunakan sekam bakar seperti ini ya. Ini nanti akan ada dalam beberapa hari akan muncul ya, munculnya mungkin sekitar 15 hari. Nah, ini tanaman ini sudah muncul, bahkan sudah mulai dipisahkan dari dengan ke media lain. Misalkan kita siapkan lagi medianya misalkan ya, sebelum kita menanam atau memindahkan tadi bibitnya itu yang sudah cukup besar ya, itu kita siapkan dulu medianya ya. Bahannya seperti ini ya, ini saya udah siapkan ya, seperti itu ya. Ini kita tambah lagi ya. Nah, ini kita buang-buang yang ini. Kita tanam lagi. Seperti ini kira-kira. Kemudian kita biarkan. Nah, yang sudah penyemaian ini kita biarkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung dan tidak terkena hujan ya. Kenapa? Untuk mencegah pembusukan. Nah, itu untuk penyiramannya tidak harus tiap hari ya, mungkin 2 hari sekali gitu, tergantung kelembaban dari tanah. Kalau tanahnya misalkan masih lembab ya kita nggak perlu siram, tapi kalau tanahnya sudah mulai mengering kita siram ya. Siram ini ada alat sederhana, jadi saya memanfaatkan bekas air mineral ya, ini dengan cara dilubangi ya seperti ini. Nah, baru nanti kita siram seperti ini ya. Nah, bagusnya sih menggunakan air hujan ya untuk penyiramannya itu. Mungkin dengan cara menampung air hujan gitu ya. Jadi biasanya kalau air ledeng itu kan ada mengandung favorit ya, itu juga mungkin
cukup bisa mengganggu ya pertumbuhan tanamannya. Bisa saja itu malah tanaman kalau memang airnya tadi mengandung kaplorit itu bisa saja mati gitu kan, atau mungkin terganggu pertumbuhannya. Nanti kita lihat tanaman tomat yang sudah jadi ya, yang sudah disemai ya, seperti apa hasilnya. Nah, ini kita bisa lihat tomat hasil penyemaian ya, yang sudah mulai tumbuh tinggi ya. Ini kurang lebih usianya sekitar seminggu ya. Nah, ini belum siap dipindahkan ya, belum siap dipindahkan karena belum cukup dewasa. Nah, ini bisa kita lihat tomat yang sudah hasil penyemaian ya. Ini bisa dipindahkan mungkin bertahap ya, dari polybag kecil ya, kemudian dipindahkan ke yang besar, kemudian yang lebih besar lagi, atau mungkin bisa ditanam langsung di tanah ya, kalau memang kita punya cukup lahan ya, seperti ini. Kalau di polybag itu atau mungkin di pot ya, itu pertumbuhannya itu biasanya nggak optimal, nggak maksimal ya, beda dengan di tanah gitu. Tapi kalau kita memanfaatkan potnya yang lebih besar ya, itu juga sebenarnya bisa optimal juga ya, tergantung memang ukuran potnya yang kita gunakan ya. Ini sebenarnya sudah bisa mulai dipindahkan ya, karena ukuran udah cukup besar. Kemudian kita lihat, nah ini hasil dari hasil penyemaian ini ya. Nah, saya tanam di tanah ya, ini udah lumayan banyak yang berbuah. Ini kita bisa konsumsi untuk sebagai konsumsi rumah tangga ya, nggak perlu ke pasar gitu. Karena ini apalagi dalam kondisi kita masih masa di Indonesia itu masih masa COVID-19 ya, belum berakhir ya, kita bisa memanfaatkan waktu mungkin boring atau bosan ya di rumah ya sekian lama gitu ya, kita bisa memanfaatkan mungkin dengan bercocok tanam ya, mulai belajar. Itu sebenarnya mengasihkan sekali ya, artinya di satu sisi kita ada aktivitas lain gitu kan, di sisi lain juga kita bisa memanfaatkan hasil dari bercocok tanam itu, misalkan sayuran ya, salah satunya tadi tanaman tomat cherry gitu kan, atau mungkin tanaman sayuran lainnya, itu bisa kita konsumsi sendiri, kita nggak usah beli gitu kan. Apalagi kalau kita misalkan harus ke pasar ya, padahal kebutuhannya misalkan hanya beberapa jenis sayuran gitu, misalkan kita harus ke pasar, tapi kan itu cukup beresiko kita ke pasar ya. Lebih baik kita ya bercocok tanam ya, manfaatkan tanaman yang manfaatkan lahan yang kita punya gitu kan. Ini juga kita kalau ini seperti tanaman-tanaman bakung ya, buah bakung ya, ada cesim juga, kemudian ada ketimun tuh ya. Nah, ini ketimun mulai berbuah nih, mulai berbuah nih ketimunnya ya kan. Kemudian kita bisa memanfaatkan dinding juga ya, dinding rumah kita ya, itu dengan memanfaatkan misalkan pot-pot bekas air mineral ya, manfaatkan ya. Ini seperti ada kangkung,
kemudian ini casing ya, juga tanaman hias. Nah, kita bisa manfaatkan. Dan mungkin ini ada seledri juga ya, kita bisa lihat seledri ya, pertumbuhan cukup bagus. Nah ini namanya vertical plant, atau kita memanfaatkan dinding ya, dijadikan sebagai tempat untuk bercocok tanam ya, dengan memanfaatkan bahan-bahan limbah. Sebenarnya ini anorganik kan, ini seperti ini kan, kemasan air mineral ini anorganik, tapi kita manfaatkan untuk media tanam. Mungkin cukup sekian dari saya ya. Bagaimana tadi kontennya itu, bagaimana kita cara belajar bercocok tanam, khususnya mungkin tanaman konsumtif ya, artinya tanaman yang mungkin keseharian selalu kita jadikan sebagai bahan untuk memasak ya, gitu kan. Mudah-mudahan ini konten atau materi yang saya bawakan ini bisa bermanfaat untuk sahabat semua ya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang pas ya, cara penyampaiannya, mungkin materinya yang memang mungkin ada yang salah gitu kan. Ini saya mohon dimaafkan. Jangan lupa sahabat semua komen di channel dedaunan saya ya, channel dedaunan, kemudian like dan subscribe. Nanti kita akan ketemu lagi di konten berikutnya. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas.